Peran guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang menarik, yaitu motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Mengapa motivasi belajar begitu penting? Nah, maka dari itu, mari bersama-sama menjelajahi dunia motivasi belajar, karena akan membantu kita menjadi siswa yang lebih baik, sukses, dan pastinya merasa lebih bahagia ketika belajar. Jadi, siapkan diri Anda untuk memahami rahasia di balik apa yang membuat kita bersemangat untuk belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar yaitu seperti api kecil di dalam hati kita yang membuat kita ingin belajar dan tumbuh. Bayangkan, saat kita ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu, saat kita merasa senang ketika kita berhasil menyelesaikan tugas, itu semua adalah contoh dari motivasi belajar. Ketika kita memiliki motivasi belajar, belajar itu akan menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah dilakukan. Kita akan merasa penasaran dan ingin tahu tentang hal-hal baru, membuat kita bersemangat untuk datang ke sekolah setiap hari dan belajar hal-hal baru. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan dorongan atau penggerak yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Dan pengertian belajar adalah suatu proses usaha secara sadar dan disengaja dengan melakukan latihan yang diulang-ulang agar terjadi perubahan perilaku atau tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi, motivasi belajar adalah semacam kekuatan ajaib yang membuat kita ingin tumbuh dan menjadi lebih cerdas setiap hari. Dengan kata lain, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang yang akan menimbulkan dorongan belajar dan memberikan arahan kepada kegiatan belajar sehingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh siswa. Ada dua macam motivasi belajar, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Saya akan menjelaskan motivasi internal terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi internal? Motivasi internal adalah semangat belajar yang datang dari dalam diri kita. Itu berarti kita belajar karena merasa senang atau saat memahami sesuatu yang menarik, seperti mengerti cerita menarik di buku atau menyelesaikan teka-teki yang sulit. Itu semua seperti semangat atau keinginan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan motivasi belajar eksternal adalah semangat belajar yang berasal dari luar, seperti hadiah atau pujian dari orang lain. Misalnya, kita belajar dengan baik, guru memberikan kita pujian atau orang tua memberikan kita hadiah. Itu adalah contoh dari motivasi eksternal. Artinya, kita ingin belajar dengan harapan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi, motivasi internal datang dari dalam kita sendiri dan motivasi eksternal datang dari luar. Motivasi belajar datang dari dalam diri kita atau dari hadiah dan pujian dari orang lain. Intinya, kedua motivasi tersebut membantu kita menjadi lebih baik dalam belajar. Apakah Anda pernah merasa motivasi belajar Anda naik turun? Kadang semangat belajar, kadang malas untuk belajar. Kira-kira apa ya penyebabnya? Terjadinya penyebab kurangnya motivasi belajar terdapat dua faktor juga loh, yaitu dari diri kita atau internal dan dari luar atau eksternal. Saya akan menjelaskan penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor internal. Yang pertama, belum adanya tujuan atau target yang jelas. Nah, apakah Anda sudah mempunyai tujuan atau cita-cita yang Anda gapai? Yang kedua, tidak percaya diri bahwa kita itu bisa melakukannya. Yang ketiga, pola pikir yang keliru, yaitu menganggap bahwa belajar hanyalah formalitas. Yang keempat, karena kita kebanyakan main handphone,
kita akan menjadi malas karena sering bermain game atau sering membuka sosial media. Yang kelima, tidak mempunyai jadwal belajar. Nah, kira-kira dari beberapa faktor internal yang sudah disebutkan tadi, apakah Anda memiliki salah satu yang menyebabkan kurangnya motivasi dari diri sendiri? Sedangkan faktor internal itu penyebabnya yang pertama, karena Anda belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, pertemanan yang kurang baik seperti sering mengajak Anda bermain game, bermalas-malasan ketika ada tugas, bukan teman yang selalu mengingatkan Anda ketika ada tugas. Yang ketiga, mengandalkan teman. Maksudnya seperti Anda terlalu mengandalkan teman ketika ada tugas atau pelajaran yang Anda susah dimengerti. Lalu Anda memilih berketergantungan dengan teman ketimbang belajar. Contohnya, tenang aja kan ada dia, pasti dia bisa, nanti aku tinggal lihat aja punya dia. Lalu yang keempat, ada masalah. Itu juga bisa menyebabkan kurangnya motivasi belajar. Seperti ada masalah dengan teman, sahabat, atau keluarga, itu mengganggu Anda untuk membangun semangat belajar. Nah, dari kedua faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar, kira-kira faktor apa yang Anda rasakan? Apakah faktor internal atau faktor eksternal? Jika kita sudah mengetahui apa penyebabnya, mari kita mencari solusi untuk mengatasi sehingga motivasi belajar kita meningkat. Kira-kira apa ya yang membuat motivasi belajar kita meningkat? Saya akan memberikan tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Misalnya, Anda menetapkan tujuan untuk menyelesaikan 10 soal matematika dalam waktu 30 menit, atau menguasai bab tertentu dalam buku pelajaran Anda dalam waktu seminggu. Yang kedua, ciptakan jadwal belajar yang rutin. Misalnya, Anda bisa membuat jadwal waktu belajar setiap hari, seperti pukul 4 sore sampai dengan 5 sore. Anda melakukan untuk belajar sehingga menjadi rutinitas keseharian atau sehari-hari. Yang ketiga, buat lingkungan belajar yang nyaman. Misalnya, Anda bisa menentukan sudut belajar di rumah Anda yang tenang, bebas dari gangguan, dan menggunakan meja dan kursi yang nyaman. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Pastikan Anda tidur selama 7-8 jam, makan makanan seimbang, dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Yang kelima, memberikan reward pada diri sendiri. Setelah menyelesaikan tugas yang sulit, Anda bisa memberikan pada diri Anda sendiri waktu luang untuk menonton film favorit atau membelikan makanan kesukaan sebagai penghargaan. Yang keenam, mencari inspirasi. Misalnya, Anda bisa membaca biografi tokoh-tokoh yang Anda kagumi atau menonton video motivasi di YouTube. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam diskusi dan kelompok belajar. Anda bisa bergabung dalam kelompok belajar matematika, misalnya dengan teman-teman sekelas untuk saling membantu dalam memecahkan soal-soal. Yang kedelapan, pecahkan tugas besar menjadi tugas lebih kecil. Misalnya, Anda diminta oleh guru untuk menuliskan cerita hingga beberapa paragraf. Anda bisa mencicil dengan menulis 1 paragraf setiap harinya. Itu akan jauh lebih ringan dibandingkan Anda harus menyelesaikan tugas dalam satu waktu yang membuat Anda berat dalam mengerjakannya. Kesembilan, cari dukungan dari orang lain, misalnya bicarakan dengan orang tua atau guru tentang tujuan belajar Anda dan meminta masukan atau dukungan dari mereka. Yang ke-10, mengatasi rasa percaya diri. Ini sangat membantu jika Anda menghadapi soal yang sulit.
Ingatlah bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Cobalah untuk mengevaluasi kesalahan Anda dan belajar dari mereka. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang motivasi belajar. Kita tahu bahwa motivasi adalah semacam semangat dari diri kita yang membuat kita ingin belajar hal-hal baru. Tetapi terkadang motivasi bisa turun karena berbagai alasan, seperti kurangnya minat, tantangan yang sulit, dan faktor-faktor lainnya. Namun, itu semua bisa kita atasi dengan cara meningkatkan motivasi belajar kita, seperti menetapkan tujuan, mencari minat, dan berbicara kepada orang-orang yang kita percayai ketika kita merasa kesulitan. Jadi, yang pentingnya adalah selalu bersemangat, ingatkan diri kita tentang tujuan kita, dan ingatlah bahwa belajar itu menyenangkan. Terus berjuang untuk menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang motivasi belajar. Kita tahu bahwa motivasi adalah semacam semangat dari diri kita yang membuat kita ingin belajar hal-hal baru. Tetapi terkadang motivasi bisa turun karena berbagai alasan, seperti kurangnya minat, tantangan yang sulit, dan faktor-faktor lainnya. Namun, itu semua bisa kita atasi dengan cara meningkatkan motivasi belajar kita, seperti menetapkan tujuan, mencari minat, dan berbicara kepada orang-orang yang kita percayai ketika kita merasa kesulitan. Jadi, yang pentingnya adalah selalu bersemangat, ingatkan diri kita tentang tujuan kita, dan ingatlah bahwa belajar itu menyenangkan. Terus berjuang untuk menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.